Namun seandainya kita mendengar adzan, mendengar nama Allah, kemudian kita enggan, kita tidak suka, hati kita menolak, hati-hatilah bahwa itu kita sedang jauh dari petunjuk Allah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai banyak keterbatasan, sehingga sangat membutuhkan petunjuk. Dan petunjuk yang paling utama adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sering menyebutnya hidayah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya setiap dari kalian adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Hidayah merupakan pertolongan terbesar dari Allah untuk umatnya. Allah berfirman, "Wa may yahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajidalahu awliya'a min dunih." Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan selalu dalam petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak akan mendapatkan penolong-penolong selain dari Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 97. Dalam mendapatkan hidayah, manusia tidak hanya pasif, tapi harus berupaya dengan aktif, seperti dituntunkan dalam setiap sholat untuk selalu minta petunjuk, yaitu membaca surat Al-Fatihah ayat 6 yang bunyinya, "Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus." Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba senantiasa kebutuhannya sangat mendesak terhadap kandungan doa dalam ayat ini, karena sesungguhnya tidak ada keselamatan dari siksa dan pencapaian kebahagiaan kecuali dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut cara mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada agama Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 101 Allah menegaskan, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, agar kita selalu mendapat petunjuk, yaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka akan aku tunjukkan mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang berikutnya adalah kita selalu menjalankan sunnah Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 54, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin." Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk, dan tidak lain kewajiban seorang rasul hanya menyampaikan amanah dengan jelas. Dalam surat An-Nur ayat 54. Yang keempat, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah adalah meneladani akhlak orang-orang yang soleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137 Allah berfirman, "Fa in amanu bimislima amantum bihi faqad tadaw." Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 137. Ibnu Katsir
radhiyallahu anhu menuturkan, berpegang teguh kepada agama Allah dan bertawakal kepadanya adalah salah satu pegangan dalam mendapatkan hidayah, bekal menjauhi kesesatan, serta sarana menuju jalan yang lurus. Ada seorang ulama yang bernama Habib Abdurrahman Al-Habsyi menjelaskan tentang beberapa ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Yang pertama, yaitu orang itu diberi kemudahan dan tidak berat melaksanakan kewajiban dan sunnah, serta taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Ketika kita ringan berbuat baik dan kita juga ringan untuk menjauhi larangan Allah, berarti itu kita sedang dalam jalan petunjuk Allah. Yang kedua, senang mendengar dan menyebut nama Allah. Ketika azan diperdengarkan, kita senang, kita semangat, antusias, berarti kita sedang dalam petunjuk Allah. Namun seandainya kita mendengar azan, mendengar nama Allah, kemudian kita enggan, kita tidak suka, hati kita menolak, hati-hatilah bahwa itu kita sedang jauh dari petunjuk Allah. Yang ketiga, yang namanya orang yang sedang mendapatkan petunjuk Allah adalah istiqomah atau ajek dalam semangat kebaikan. Kita tidak hanya sekali, dua kali melakukan kebaikan, tapi berkali-kali, berarti itu sedang dalam mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang keempat, rajin dan sungguh-sungguh menghadiri majelis-majelis yang dijelaskan tentang ayat-ayat Allah dan ilmu dari Allah. Yang kelima, mempunyai rasa malu ketika ada kesempatan berbuat baik, dia tidak mau berbuat baik, dan malu ketika kita melaksanakan suatu kebatilan. Sebagaimana kita setiap hari berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita selalu berdoa agar diberi kemudahan untuk memahami yang namanya yang baik, kemudian kita juga bisa mengikuti kebaikan itu, dan kita juga bisa memahami betul-betul yang namanya kebatilan dan kita bisa menjauhinya. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita selalu berupaya secara aktif untuk mendapat hidayah dari Allah. Ketika kita berupaya mendapatkan hidayah pada Allah dengan berjalan, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari. Artinya Allah memberi respon yang jauh lebih baik dan jauh lebih cepat. Semoga Allah selalu membimbing kita.